Jaya, ahlan wa sahlan. Dan sebelum kita memulai obrolan kita, teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang di Agrimedian, yang mungkin sudah tahu, udah ngebaca bukunya, tapi kemudian belum tahu profil beliau, terutama teman-teman di Agrimedian yang hari ini sedang live. Kita akan bacakan profil Bapak Mulya Jaya yang menginspirasi kita melalui tulisannya, sekaligus juga gerakan-gerakan yang kemudian memberdayakan masyarakat di sekitar Muara Bungo Jambi. Tentunya profil yang kemudian harus kita ketahui, beliau salah satunya adalah Wakil Rektor 3 yang kemudian menangani kemahasiswaan ya Bapak ya, kalau di kampus. Siap, ya betul. Dan selalu mengecas baterai semakin tambah muda ya, Pak. Karena kemudian membersamai mahasiswa dan termasuk kemudian juga mengalirkan darah DNA untuk membangun, mudah-mudahan ini Pak, buat para mahasiswa yang hari ini live bareng dengan kita, termasuk juga dengan Agrimedian. Bapak Mulya, saya izin ini Pak ya, kepada Bapak kita akan mulai. Kelihatannya fresh banget ini pagi ini Pak. Ya mudah-mudahan kita bisa spill juga nanti tulisan Bapak. Apa sih smart mesem gitu ya? Apa memang mesem gitu udah senyum sendiri? Iya. Smartnya berarti cerdas dalam bersenyum gitu ya Pak. Saya juga Pak Sibang review apa kalau bahasa yang sekarang mungkin unboxing kalau, tapi kalau buku mereview gitu dikit apaan ya gitu. Pertama kali ngeliat judulnya nih Pak. Dan boleh tahu Pak nanti selain sepil bukunya, mungkin sekarang dengar-dengar lagi sering turun ke masyarakat mungkin ya Pak, atau mungkin bisa diceritakan nih lagi sedang apa kepada Bapak Mulya Jaya Pak, disilakan Pak. Baik, terima kasih. Kedengaran ya suaranya? Insyaallah Pak, kedengaran, jelas Pak. Ya. Mana tahu kan cuma sampai di sana bisik-bisik tetangga. Bang ngopi dulu Mas. Ya, Masya Allah, mantap. Ya, harumnya sampai sini Pak. Wah iya, harum cicilannya itu. Iya, saya lagi di Kerinci sekarang, lagi posisi lagi di apa, suhunya lagi dingin ini. Masya Allah, oke. Iya, ya, lumayan lah, butuh kehangatan juga kan dengan kopi. Ya, memang banyak juga yang bertanya tentang terutama mahasiswa-mahasiswa yang kelas RPL itu, yang kelas perangkat desa, mereka agak kaget ketika ini smart mesem ini apa Pak? Nah, kan saya langsung survei juga sama mereka. Itu pusaka, iya pusaka, cuman bukan pusaka yang dimaksud seperti itu. Smart mesem itu tuh sebenarnya awalnya itu kan saya dapat kuliah di program Doktor Ilmu Administrasi gitu ya. Kuliah dengan Prof. Anwar Sanusi, itu istilah smart mesem-nya kan ada smart city. Oh, smart city ya, betul. Ya. Nah, kalau di konsep smart city itu kan lebih fokus kepada digitalisasi gitu ya, teknologi gitu. Nah, tapi kalau yang maksud saya ini adalah akronim gitu. Smart mesem itu adalah akronim tata kelola pemerintahan gitu. Nah, apa itu smart mesem? S-nya itu spesifik. Jadi dalam penyusunan program pemerintahan itu ya mesti spesifik. Kalau tidak spesifik ya nggak bakalan tercapai, ngawur kita mau ngapain gitu. Nah, harus spesifik. Yang kedua, measurable gitu ya, terukur gitu. Nah, bayangkan kalau iya, cuma ya lautan hati aja nggak bisa diukur Mas. Kalau dalamnya laut itu bisa kita ukur gitu. Ya kan, itu sudah itu hanya achievable, dapat dicapai gitu. Ya, dapat dicapai. Nah, ya kalau tidak dapat dicapai itu namanya menggantung. Ya, menggantung itu tidak dapat dicapai. Nah. Kemudian relevan. Jadi bayangkan kalau program-program pemerintahan itu disusun tapi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah terjadi
pemborosan gitu, bisa juga penyelewengan. Terus ada time bound, ada waktu kan, nggak mungkin kita kerja aja, no. Visi misi aja pakai jangka waktu gitu. Betul. Nah itu yang dibilang SMART tadi tuh. Jadi bukan definisi tapi merupakan akronim. Terus MESEM-nya ini apa gitu kan? MESEM itu juga akronim gitu. M itu moral accountability, tanggung jawab moral. Bayangkan kalau kita kerja nggak punya tanggung jawab moral, pasti ya salah-salah gitu, nggak ada tanggung jawabnya gitu. Nah, sudah itu apa lagi? Empati. Ya harus ada empati lah, kepedulian gitu kan terhadap orang. Nah, setiap orang pasti punya kontribusi terhadap kita gitu. Nah, kemudian service orientation, nah gitu ya. Orientasi pada pelayanan. Kalau zaman dulu birokrasi itu dia minta dilayani gitu. Nah, minta dilayani. Kalau orang biasanya minta dilayani kan harus bayar. Betul. Gitu ya. Dan biasanya itu barang murah biasanya itu. Betul. Ya. Kemudian ada lagi engagement atau keterlibatan, mesti bawa banyak orang terlibat, kolaborasi. Nggak mungkin satu pekerjaan itu dikerjakan kita sendiri, hanya tukang sate yang bisa seperti itu. Ya, sama Superman, Pak. Sama Superman. Superman di Indonesia namanya Superman. Nah, gitu. Kemudian ada lagi mutual trust. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan Smart MESEM, jadi muncullah kepercayaan timbal balik gitu kan. Nah, kalau masyarakat sudah percaya sama kepemerintahan kita, ya aman lah itu gitu kan. Nah, itulah filosofi dari Smart MESEM, itu akronim sebenarnya. Lantas apa kaitan dengan buku? Nah, ini menarik fenomenanya. Awalnya kita bicara persoalan itu kan kemarin waktu saya main ke ketua kelompok tani, mereka itu sedang kesulitan, kelompok tani ikan ini. Kesulitan mencari pembiayaan untuk bibit. Nah, akhirnya saya diskusikan, saya buatlah proposal hibah pengabdian masyarakat gitu, Dikti Saintek gitu. Nah, di batch ketiga akhirnya kita dinyatakan lolos gitu. Ya, lolos dan dibiayai gitu ya. Bukan dinyatakan lolos tapi dibiarin, tapi dinyatakan lolos tapi dibiayai gitu. Ya, dibiayai sama dibiarin kan beda. Kalau dibiayai, iya kan, iya. Kalau dibiayai kan kita ada income yang masuk untuk kita, tapi kalau dibiarin ya kedinginan sendiri. Betul. Dan kalau boleh tahu Pak, ini Pak sedikit motong sedikit, itu untuk berapa kepala keluarga atau itu untuk seluruh Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya itu desa Mas. Oh, desa. Jadi seluruh warga desa bisa mendapati dan ikut pemberdayaan dari bantuan. Ya, kalau manfaatnya bisa, tapi kan kalau untuk kegiatannya hanya kelompok saja ini. Ini ada 15 kelompok sebenarnya gitu. Cuman yang bisa ini mereka di sana itu kendala ternyata setelah kita konfirmasi ke lapangan bukan persoalan bibit tapi persoalan pakan. Nah itu mereka nggak bisa bikin pakan sendiri gitu kan. Nah itu, nah jadi saya coba laporkan ke MBG supaya ikan tuh ikut program MBG gitu. Iya. Nggak boleh, kata MBG itu untuk manusia, Pak, gitu. MBG itu untuk manusia, bukan untuk ikan. Ikan makhluk juga ya, Pak ya. Nah iya, repot juga kan kita gitu. Ya, itu. Nah, saya punya teman itu punya istrinya 2. Saya bilang istri kamu yang kedua itu daftarkan ke MBG aja gitu. Ya biar gak susah cari nafkah, kan cukup fokus ke nafkah batin. Sebelum lagi dikit Pak, boleh nggak Pak Jazuli mundur dikit Pak? Apa yang latar belakangi Bapak saat itu kemudian akhirnya nulis Smart MESEM Pak? Nah itu akibat dosen saya di program Dokter Ilmu Administrasi itu Prof. Anwar Ansanusi. Beliau itu pandai betul memantik pikiran-pikiran liar kita gitu kan. Beliau itu kan di samping dosen Universitas Brawijaya, beliau juga kepala bidang Badan Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja. Masya Allah, oke. Sesuai dengan kapasitas ya memang ya. Iya, sebelum itu kan beliau itu wakil sekjen Kementerian Desa. Nah itu, jadi
dia gali pikiran-pikiran kita tuh, diajak kita cerita-cerita. Nah, saya kalau diajak cerita ngalur ngidul ya mau aja. Ya nggak taunya muncul itu gagasan seperti itu. Nah, kalau kayak gini ya bagus gitu kan. Sama waktu saya nulis buku berjudul Krino sebagai media pembelajaran. Nah, itu waktu itu masih namanya Grey Publishing waktu itu. Oh. Jadi waktu itu, nah sekarang saya buat Krino itu kalau untuk para guru ya, itu sebuah metode pembelajaran kreatif, inovatif dan kolaboratif Krino. Oh. Tapi kalau di tempat kita Krino itu adalah kesenian. Oh, keren. Seperti orang menyampaikan senandung gitu, senandung kerinduan. Syair gitu ya, Pak, ya? Nah, syair tanpa musik dulunya. Nah, tapi itu kita bisa buat akronim Kreno itu ya kreatif, inovatif dan kolaboratif gitu. Dan di kita ada juga di sini, Pak. Apa itu? Dan Pak, kalau nyelas dikit lagi Pak juga Pak. Dan kemudian apa masalah paling gawat Pak ketika kita bicara di desa yang bikin Bapak kemudian akhirnya tergerak untuk kemudian ini kita harus terlibat, kita harus turun, kita harus siapin nih dasar teori segala macam untuk kemudian melihat desa yang sebenarnya kemudian potensi, tapi kemudian juga ada hal lain yang kemudian ini bisa kemudian gawat juga kalau kemudian kita biarin Pak. Boleh tahu nih Pak? Dulu desa itu identik dengan resisten terhadap perubahan. Mereka nggak mau berubah. Dia curiga terus terhadap teknologi baru. Nah sekarang coba kita punya data enggak berapa jumlah warga desa atau kepala keluarga atau penduduk di desa yang punya Android? Kayak gitu juga ya. Kalau komentar ya tulis. Iya kan? Semua bahkan penerima BLT itu punya Android meskipun bukan iPhone atau versi terbaru dari iPhone tuh namanya I love you. Atau Samsul Pak, Pak. Ya Samsul, gitu ya. Ya kalau level Pipo ya nggak bisa. Sorry nyebutkan merek. Ya, nah begitu. Jadi mereka update gitu, update terus informasi-informasi. Nah, itu di setiap anak-anak muda usia 17 tahun ke atas itu nggak ada yang nggak punya akun TikTok. Gitu. Jangan marah-marah, itu apa itu? Ya kan? Mereka punya akun TikTok, Facebook, Instagram gitu. Bahkan ribut rumah tangga pun dipaparkan di Facebook. Oh, betul Pak. Fenomena yang hari ini aib tapi jadi menyebar luas Pak, bukan rahasia umum jadinya Pak. Iya, dari urusan politik sampai urusan Pampers mau dibuang di mana itu di Facebook nanti ngomongnya. Gitu. Nah, di situ dulu ya. Nah, sekarang sudah. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan teknologi sudah merambah ke desa. Ini maksudnya adalah sosioteknis. Jadi nggak ada lagi warga desa yang terutama yang Gen Z-nya ya, terutama yang umur 17 tahun ke atas itu jarang sekali kita temukan mereka yang gaptek, kecuali yang umur 70 tahun ke atas atau udah persiapan pakai baju putih gitu kan, persiapan itu. Ya kan? Lah iya, di grup desa saya aja bapak-bapak usia 75 masih ngonten. Oh, gitu. Dia kan mau menjelang mau ke sawah, dia ngonten, hello guys ini. Iya padahal apalah gunanya gitu. Cuman ya pengen itu ada panggung sendiri, ada dimensi goib. Nah, itu kan digital ini kan dimensi goib ini sebenarnya. Artinya di desa itu sebenarnya kalau kita lihat permasalahan peluang bukan hanya infrastruktur aja ya Pak, artinya manusia pun itu berpeluang. Dan kalau misalnya saya izin sepilikin nih Pak, kaitannya dengan di buku itu ada governansi sosioteknis Pak. Oh iya. Itu kalau orang awam termasuk kayak saya mungkin ini apa sih, terdengar berat juga ini ya. Ya. Nah itu istilah yang kita buat keren-kerenan aja itu. Gimana? Padahal itu kan apa sih Pak ini maksudnya Pak? Sederhananya itu bagaimana ngelola desa itu aja. Bagaimana ngelola desa? Iya, mulai dari proses perumusan kebijakannya, tata organisasinya, ya prinsip manajemen lah, planning, organizing, directingnya itu. Jadi smart management itu prinsip manajemen sebenarnya. Tapi kan kita coba cari istilah lain yang kayak baru, padahal itu nilai lama. Ya apa istilahnya itu ya? Kalau sesuatu di recycle apa namanya? Iya.
Gitu. Tapi Jadi kalau kalau sosioteknis itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu? iya, sosioteknis itu adalah persoalan teknologi itu Teknologinya ya. diperkenalkan yang berkembang di masyarakat. Nah, itu namanya sosioteknis. Kayak handphone, orang semua warga itu rata-rata kan udah pakai WA itu. Betul, betul. Oh, kadang mereka itu saya sering mendengar beberapa kelompok anak muda yang masih apa ya gitu bertengkar mereka. Kamu kemana malam tadi sudah saya WA, kok nggak dibalas? Oh, kalau dulu nyari ke rumah dulu, saya ke rumah loh, kok nggak ada. Kalau sekarang zaman sekarang udah saya WA. Iya, udah di chat bahkan orang desa yang nggak kenal bahasa Inggris seperti WeChat dikenal kami chat itu udah awam itu udah umum sekarang. Malam tadi kan saya udah chat kamu kok nggak balas, kamu kemana sih? Gitu. Ini menunjukkan perkembangan teknologi di desa itu bukan persoalan sederhana gitu. Nah, satu lagi perkembangan apa namanya judi online. Judi online kan menggunakan Android. Itu adanya di desa paling banyak sekarang ini. Mereka cukup mangkal nongkal. Kalau di kota kan nongkrongnya di kafe. Ya, di kafe betul Pak. Nah, kalau di desa, di dusun itu nongkrongnya di pinggir sawah. Di gardu pos Iya. kamling ya betul Pak. Nah iya di pinggir sawah anak muda kalau dulu ya kalau zaman dulu sebelum masuk teknologi kalau ada nampak anak kalau orang tua atau anak muda nongkrong di pinggir jalan di desa ya kalau nggak cari pusaka ya dia ya apa namanya tuh mabuk-mabukan. Kalau sekarang saya tengok di ujung-ujung desa pinggir jalan pada main game online gitu. Nah artinya dari sisi sosioteknis bahwa teknologi nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lebih agak sedikit mulai lebih dalam dikit boleh izin ya Pak ya. Ya. Kemudian tantangan apa ketika kita bicara kolaboratif Pak di desa Pak? Tantangannya apa Pak? Itu kalau misalnya kita bicara- Kepentingan. Oh kepentingan malah ya. Iya kan setiap apa namanya ketika bicara di desa kita bicara tiga pilar misalnya ada negara, ada apa masyarakat, ada swasta. Nah, masyarakat ini kan ketika pasca pilkades gitu ya, bukan pasca pilkab. Kalau pasca pilkab ya ya itu tergantung alat kontrasepsinya. Iya. Itu. Kalau PKB kalau lupa jadi ya Pak ya. Iya, kalau lupa jadi, kalau yang ini sudah jadi Kalau lupa. pilkada, kalau jadi lupa kalau pilkada. Iya. Nah, seperti itu. Oh iya, pertanyaan lupa saya tadi. Apa itu? Ya lebih kepada ini Bapak, tantangan ketika kita bicara kolaboratif di desa Pak. Oh iya itu tadi kepentingan. Jadi banyak Ya. apa namanya coba lah lihat fenomena di desa pasca pilkades gitu ya. Itu untuk mengisi struktur administrasi pemerintahannya itu ya tim sukses. Nah ini kenapa? Dari mana dapatnya? Ini efek tail efek namanya efek ekor. Dia melihat pilpres seperti itu. Pilkada kan semuanya begitu. Siapa pemenang pemilu dia akan bawa gerbongnya gitu. Dan kalau kita boleh izin sambungin Pak, kan Pak Mulya kan di perguruan tinggi ya Pak ya. Seberapa penting kampus hadir dalam peningkatan mutu desa sih Pak? Nah itu slogan Dikti Saintek sekarang ini kan berdampak. Oh. Nah, kalau dulu MBKM, nah, MBKM itu apa namanya Merdeka Belajar gitu ya, Merdeka, kampus ya, merdeka gitu kan. Padahal ya nggak usah diomongin juga, kita udah merdeka 17 Agustus kemarin itu nggak usah. Merdeka secara ini ya Pak ya? iya, paling enggak itu dulu kan itu. Iya betul Pak. Betul. Nah, kemerdekaan itu ternyata berbanding terbalik dengan ketahanan pangan, masih banyak orang yang susah gitu di desa. Nah gitu. Nah kemudian kalau apa nama di desa itu ya kepentingan itu memang nggak sulit memang. Jadi semua yang staf desa, pengurus desa itu mestinya dari keluarga yang menang, kemudian tim sukses. Nah ini yang memang nggak kesusahan kita untuk menerapkan prinsip administrasi. Jadi perubahan itu hanya simbolik di desa itu. Ada satu dua yang bisa apa namanya. Nah, jadi indikator kemajuan di desa itu berdasarkan berapa banyak infrastruktur dibangun. Jadi ritualnya seperti itu. Itu udah anu ya Pak ya, udah kayak baku gitu ya Pak kalau. Iya, ritualnya begitu memang. Kalau ada ngasih sajian ya cepat lah itu. Kalau kemudian peran apa unit Semora Bungo Pak
dalam mutu dan ekspresi publik seperti apa ya Pak? Kalau boleh kita lebih. Oh ya, kalau Universitas Muara Bungo, dia kan ada fungsi Tridharma perguruan tinggi ya. Betul. Ya, Nah, jadi riset-riset itu, kemudian pertama pembelajaran, yang kedua riset, yang ketiga pengabdian masyarakat itu mesti diarahkan ke mana gitu, ke kontekstual di mana kampus itu berada. betul. Kan lucu dia dosen Universitas Muara Bungo, tapi penelitiannya di Jakarta. Oke, Artinya nggak berdampak. betul. Dampaknya hanya ke sana, sama seperti kita punya uang, kita belanja online, yang kita beli cuma rokok, padahal rokok yang kita beli itu di Lah, ada, warung ya, Pak, ya? tetangga ada gitu kan. Betul. Nah, tetangga itu kan bukan cari kaya, tapi cari makan gitu. Iya kan? Oke. Iya, biarlah mahal-mahal sedikit gitu kan, 15.000 dijual tetangga, tapi ada 10.000 kita beli online, kena juga ongkir. Betul. Nah, Tapi tetap gitu. dibeli ya Pak, aneh ya Pak? Ya tetap dibeli online gitu kan. Wah, dia tuh kepengen tukang paket sering-sering datang biar dianggap kaya gitu kan. Oke. Padahal yang dibeli ya cuman itu singlet doang, Pak. satu gitu. Iya, kadang ya kue gitu. Tapi kang paketnya tuh tiap hari datang gitu. Apa nggak bosan tuh kang paketnya? Gitu. Baik Pak, kan tadi ada kemudian Bapak juga udah sepil bentuknya, kemudian teori tadi disinggung juga kaitannya dengan smart mesem. Sekarang ketika misalnya kita ngomongin praktek ya Pak, kalau boleh izin ya Pak ya. Misalnya ada kepala desa atau anak muda yang dengar podcast ini. Terus kemudian mereka berpikir, wah desa gue harus kayak gini nih. Kemudian langkah pertama apa yang kemudian kira-kira bisa realistis dan bisa dikerjain besok pagi, kira-kira apa sih Pak? Oh iya, bisa dikerjakan besok pagi ya artinya dia malam harus tidur dulu. Iya. Iya. Iya, harus tidur dulu dong, biar mimpi. Kan kata orang kita harus bermimpi biar besok pagi bisa dikerjakan. Nih betul ini Tidur ya. dulu gitu. Ya, Bapak bukan ya, rencana dan mimpi dulu ya Pak ya, betul. Kan Ya, harus tidur dulu. Yes. Nice, Pak. Iya. Harus banyak tidur, banyak istirahat. Nah, gitu. Jadi biar bangunnya pagi, besok yang nggak usah ngerjain apa-apa, tidur lagi. Oke. Kita udah serius kan di luar. Dulunya rame. Oke, keren banget. Ini mahasiswanya lagi live juga nggak ya Pak? Karena mungkin Iya, kalau macam-macam karakter mahasiswa tuh Mas. Dia kalau mau live kadang-kadang ada jam 12 malam dia live sendiri ada. Dia hunting-hunting. Ayo, siapa ini? Ada memang. Kalau yang kegiatan-kegiatan kayak gini ya kalau nggak dipaksa sedikit ya itu nggak mau. Ya, harus ada intervensi absen ya Pak ya. Lah iya gitu kan namanya mahasiswa sekarang kalau nggak ada kepentingan untuk dia yang sifatnya sosialita ya nggak mau gitu. Lah iya sama mahasiswa saya tuh yang yang penerima KIP itu. Ya, iya betul KIP. Ya, yang pertama dia masuk itu bukan main hidup susah mati nak mau. Ketika dapat KIP pola hidup berubah dari KP ke KP. Oh, iya. Iya. Gaya hidupnya berubah ya Pak. Udah berubah, udah tahu dia yang namanya martabak Mesir itu udah tahu dia. Ya kalau di desa kan coba tahunya agar-agar gitu. Tapi ketika udah menerima udah mulai dia udah terbayang Shopee, Tokopedia. Dia menerapkan sosioteknis tadi udah ini gitu. Udah ada yang bisa kredit mobil, kredit motor gitu. Nah, jadi teknokratis sekali. Tapi ya itulah dunia gitu. Maka kita arahkan daripada beli seperti itu alat-alat pembelajaran. Saya berulang kali saya sampaikan. Gitu. Nah Pak, kalau kemudian tadi ada yang begitu, kemudian kita harus punya mimpi dulu terkait dengan desa yang mau kita mau garap. Apakah ini berlaku buat desa yang udah maju atau ya bagi semua desa bisa melakukan hal yang sama seperti Pak Mulya? Sama lah, namanya desa pengen maju kan ada rencana. Rencana itu kan bagian dari mimpi. Nah, perencanaannya harus spesifik tidak gitu, terukur tidak gitu kan, dapat dicapai enggak? Masa kita bikin visi misinya sampai 3.000 tahun yang akan datang, itu kan nggak mungkin.
Oke. Ya, tergantung dengan sumber daya yang kita miliki gitu. Harus spesifik dia, terukur, bisa enggak dikerjakan. Kan ada juga orang berpikir sesuatu yang makro, tapi ketika Ya. mau dilaksanakan bingung sumber daya mau dipakai ini apa nih gitu. Betul, Nah, betul, kan betul. enggak dapat dicapai namanya. Enggak bisa pula melibatkan banyak orang, mau dikerjakan sendiri. Mana ada yang bisa kayak gitu gitu. Nah, kecenderungan di desa-desa kebanyakan, nah itu kan bukan bukan kelompok kita. Nah, itu tantangannya. Mereka agak kurang terbuka gitu. Pak, ada izin Pak ya membacakan satu pertanyaan dari teman-teman Gen Z nih Pak. Oh ya, boleh. Netizen Pak. Ya. Tanyain dong, peran pemuda di Smart Mesem ini apa? Ah, Kita ya. cuma disuruh jadi panitia 17-an doang? Atau Ah. gimana? Gimana tuh Pak peran pemuda di konsep Bapak strategis seperti apa? Nah, Makasih, Pak. justru pemuda itulah leading sektor harusnya kalau saya ya. Oh, Jadi pemuda nggak ada, kalau yang tua-tua tuh udah pikirannya pragmatis semua. otomatis ya Pak. Iya. Iya, yang pemuda ini. Idealismenya ada di pemuda ya Pak ya? Pemuda, ada bahasa adat, maju negeri itu lihat pemudanya, Nah, gitu, Iya, iya. ya kan? Nah, maju negeri lihat pemudanya, apa aktivitas pemuda? Memang betul, pada akhirnya pemuda di desa itu terpinggirkan oleh kekuasaan. Oh, Nah, gitu. Cuman kadang-kadang dalam apa proses pemilihan kepala desa, kelompok pemuda juga nggak mau terlibat. oh, oke. Lah, kan pasti ada tiket ini untuk masuk ke staf desa. Betul, betul Pak. Betul, betul. Nah, makanya memilih kepala desa itu pilih yang dekat dengan pemuda. Kebanyakan kayak gitu. Dimanfaatkan sebenarnya satu sisi. Ya, Oh Pak? iya, pemuda itu dari sisi politik dia adalah kekuatan politik loh, Mas. Iya, 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 iya. Nah, Yang kadang saya kan- kita nggak sadar gitu loh Pak. Ya? Nah itu, tapi pemuda yang terorganisir Iya, dalam iya. Karang Taruna kah dia, kelompok pemuda, Betul. mereka ini loh calon-calon pemimpin bangsa. Ingat Pak Soekarno ngomong, beri saya 7 pemuda, akan saya guncangkan rumah tangga orang. Kan seperti itu kira. Akan Jangan membangun rumah remeh. tangga mungkin. Iya, iya, jangan remehkan pemuda loh. Saya di sini ngajak pemuda, mahasiswa itu adalah pemuda, kemana-mana saya ajak. Untuk apa? Supaya mereka bisa mikir aja dulu. Oke, Gitu. bisa mikir nih ya. Ya bisa mikir dulu. Kampus itu kan ngajarin kita mikir. Jadi Gitu. bukan tempat untuk cari lapangan pekerjaan ya Pak ya? Bukan tempat cari lapangan pekerjaan kan di luar kampus. Mikir pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, mikir bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas diri kita. Loh, kalau di rumah hanya bangun tidur angka 1 gitu ya, cuci piring sendiri, bangun tidur segala macam. Iya kan nggak mungkin gitu. Kalau di Muara Bungo ini istilahnya itu puyuh jantan. Buyur jantan. Iya, istilahnya itu puyuh jantan. Puyuh jantan itu masaknya sendiri, cuci bajunya sendiri, punya istri tapi semua dikerjakan sendiri. Terjadi nikah itu Pak. Iya, transformasi gender gitu ya. Tugas perempuan dikerjakan laki-laki. Laki-laki. Lah iya, makanya jangan remehkan pemuda gitu. Pemuda itu luar biasa kekuatannya. Hanya mereka perlu diorganisir. Tengoklah, lihatlah di desa-desa yang pandai mengorganisir pemudanya. Lihatlah desanya, akan cenderung lebih baik ketimbang yang lain. Nah, seperti itu. Jangan remehkan pemuda. Masa pemuda hanya sebagai panitia 17. Itu tuh cek tuh penyelenggara pemerintah desanya itu ada yang nggak beres waktu itu. Betul, betul. Ada yang disembunyikan itu. Oh, oke, oke. Loh iya, ada anggaran pembinaan organisasi pemuda itu. Oh, di setiap desa Pak? Setiap desa harus ada, karena itu Nah, ini teman-teman. Ya, Ini ada. yang kemudian saya juga kaget ternyata ada. Iya, ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintahan desa. Salah satunya Karang Taruna. Oh, oke. Artinya Nah, dalam coba- bentuk ya Pak ya, dalam kelembagaan Iya. Pak ya. Lah iya, coba cek di APBDes-nya itu. Ada tidak peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat? Masuk nggak pemuda di situ? Kalau nggak masuk, itu kan aneh. Artinya dari sisi negara sudah hadir untuk kemudian pelibatan itu melalui Sudah. anggaran yang sudah dimasuki kepada desa. Sudah, ya Smart Mesem-nya sudah ada. Kalau nggak mungkin nggak ada. Enggak tuh nggak Bisa mungkin. besok ya Pak. Iya, nggak mungkin. Kalau pemuda itu diabaikan, nggak mungkin ada Kementerian Pemuda. Berarti itu penting Oh, pemuda. oke, 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 oke. Oh, oke. Sampai harus dibuat menteri.
Mm-mm. Nah, jadi energi yang berlebih daripada pemuda ini memang harus diarahkan ke sesuatu yang positif. Mm-mm. Jangan biarkan mereka liar punya dunia sendiri. Iya, iya, iya. Gitu. Jangan abaikan pemuda, itu luar biasa. Mereka bisa menjadi penopang gitu, penunjang gitu. Nah, Pak, kita boleh sepil Pak, selain kemudian ada hadir kampus tadi apa ya? Ya, Sebagai kemudian juga yang menaungi laboratorium anak-anak muda, desa kemudian jadi tempatnya. Ya. Kemudian kalau kita bicara media nih Pak, harinya kan kita kebetulan di kampus Muara Bungo kita kolaborasi sama Agrimedia nih. ya. Seberapa penting sih Pak desa itu apa ya? Kalau dalam tanda kutip saya narsis ya. Kenapa ekstra publik itu penting buat program desa bisa naik kelas gitu sih Pak? Oh iya. Gini, peran media itu penting. Kalau nggak ada media, nggak bisa dikenal kan gitu. Oh, oke. Kan kita bicara popularitas. Nah, bayangkan ketika kita tidak dikenal, bagaimana gagasan kita bisa diberikan ke orang lain? Nggak ada yang menerimanya. Nah, Agrimedia mengisi celah di situ ada literasi desa sebenarnya. Jadi literasi desa tuh baca tulis gitu ya di desa-desa. Nah, wah itu harus ada serangan udara, serangan darat dari Agrimedia nih ke desa untuk Indonesia. Literasi desa itu, jadi buku-buku di desa-desa itu memang. Nah ini persoalannya kan kadang kita lihat APBDes-nya itu ya, kadang untuk literasi desa itu juga nggak ada. Oh, oke. Lah iya anggota BPD aja sudah pada tua-tua, ada yang muda pun. Iya, ada pun yang muda nggak bisa diajak berpikir. Nah, ini penting kelompok pemuda yang punya akses keluar untuk bisa memperbarui update informasi. Nah, kalau memang kalangan tua nih agak susah dia nerima. Kecenderungan kepala desa sekarang kan banyak yang muda-muda, susah juga untuk berubah. Nah, artinya ada satu sistem yang membuat mereka sulit untuk berubah. Gitu. Nah kalau misalnya tadi balik lagi nih Pak ke bab kampus sih Pak, karena kan nanti mungkin bisa jadi ini kita live juga didengar sama teman-teman dosen di perguruan tinggi yang lain nih Pak, kayaknya Pak. Oh iya, kalau perlu kementerian. Iya. Jadi seolah-olah biar kemudian kampus tuh bukan kayak jadi menara gading kan Pak, yang kemudian misalnya kalau program KKN ya datang ke desa pasang plang terus ngilang. Nah gimana caranya kemudian kampus bisa jadi mitra strategis nyata yang bukan cuma simbolis di modelnya smart mesem Pak? Nah, kalau kayak gitu ya jangan buat program bangun tugu desa, bangun jalan. Tapi bagaimana terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan desa. Gitu. Sederhana aja misalnya di desa itu cek APBDes-nya apa yang sudah dilaksanakan. Nah, si mahasiswa Kukerta kan bisa nimbrung di situ. Gitu. Misalnya ada di satu desa gurunya kurang, ya udah mahasiswa masuk di sana untuk mengisi celah gitu. Literasi desa itu penting. Nggak menyalahi prosedur dan ini ya Pak ya, aturan dari kampus juga ya Pak untuk melakukan begitu ya? Oh enggak, kalau kayak gitu kita harus bersinergi. Dengan begitu kan ada potensi mahasiswa dapat duit dari APBDes kan? Oh, oke. Nah misalnya desa punya program ini tapi kok belum jalan, dananya udah keluar tapi pemerintah desa bingung mau mulai dari mana. Ah mahasiswa masuk. Mahasiswa Kukerta. Mereka yang menata kelola, memanage bareng sama pemuda. Anggaran untuk ini perbaikan lapangan bola, udah kita kerjakan gotong royong aja gitu. Nah jadi pemuda dapat income, mahasiswa juga dapat fasilitas dari situ. Nah kalau kemudian misalnya kita balik ke tadi ke bab media Pak, kolaborasi dengan Agrimedia Pak sebagai media partner, diharapkannya bisa memberi dampak apa ya Pak? Kalau misalnya kita bicara desa dan pemberdayaan Pak? Ya, sesuai fungsinya lah, gitu kan. Agrimedia sebagai publishing penerbit, nah pada akhirnya koleksi-koleksi yang ada di Agrimedia tawarkan aja ke desa. Iya, mereka punya pustaka desa. Owner dari ini. Iya, kan itu dampaknya gitu. Iya. Agrimedia untuk desa program itu buat programnya. Agrimedia untuk Pak menerima ya Pak ya. Wah, gampang itu. Ya, laku nanti lah urusan. Lewat Pak Warak katanya Bundo. Nanti kan bisa aja kita buat buku profil kepala desanya. Tawarkan gitu kan. Agrimedia kan banyak
Iya, banyak penulis freelance-nya. Nanti tawarkan aja, Pak, Bapak sebagai kepala desa bagaimana kita bikin buku tentang Bapak ya. Nah, gitu. Atau sebagai media partner Tulis. juga ya Pak ya? Iya, sebagai media partner. Itu dia apa namanya, bangga juga. Dia bisa kemana-mana, bisa kasih buku nih, gitu. Oke. Nah, jadi buat program Agrimedia untuk desa. Gitu. Jadi kepala desa itu kan dia punya anggaran kok. Dia bisa apa nama itu peningkatan kapasitas Ya. pemerintah desa bisa itu dianggarkan. Kemudian iya untuk peningkatan kapasitas masyarakat, buku-buku apa segala macam itu desa apa di perpustakaan literasi desa termasuk BUMDes. Oke. Termasuk BUMDes ini ya? Iya, si kepala desa kalau sudah menerbitkan buku, taruh aja di BUMDes, biar BUMDes yang jualin. Betul. Jadi kalau saya jualan sendiri ya Pak ya? Nah, iya, biar anak-anak muda yang ini, coba yang kan di BUMDes ada sekelompok anak muda yang punya dibiayain usahanya Karang Taruna. Anda punya usaha apa ini, pelapor anggaran 100 juta nih, Anda kelola, enak sekali. Nah, kan kepala desa nggak banyak yang berani seperti itu. Aduh itu Pak. Nah baik Pak, kita hampir mau mendekati penghujung acara nih Pak. Tapi saya masih penasaran nih Pak ya kaitannya dengan model smart mesem ini yang sukses diterapkan juga di Bungo Jambi. Nah misalnya Pak, bayangan Bapak 5 atau sampai 10 tahun lagi nih ya Pak. Desa-desa di Indonesia bakal kayak apa dan apa perubahan yang kemudian paling berasa buat warganya? Ya sekarang desa sudah berubah jadi smart village kan? Oh, smart village ya. Oke. Ya sudah, data-datanya udah gampang sekali kita cari. Kepala desanya kalau dulu nggak perlu lagi ke rumahnya, cukup minta nomor WA selesai. Video call kan? Itu udah terjadi perubahan, smart village namanya. Nah kalau ke depan, mungkin ada teknologi digital yang lebih baik, lebih maju. Pemerintah desa harus cepat beradaptasi, nggak bisa mereka abaikan. Oke. Bagaimana mau promosi desanya kalau mereka nggak punya desa digital, nggak punya wifi, nggak punya konten kreator? Nah ini anak muda-muda itu. Jadi di BUMDes itu harus ada usaha konten kreator. Yang memang mereka harus digaji ya. Gitu. Kalau nggak di pemerintah desanya, iya kan ekonomi kreatif tuh namanya. Pemerintah desa harus manfaatkan anak muda. Nah sebelum mereka bisa menggunakan jadi konten kreator ya dilatih dong, dididik, cari konten kreator yang bagus tentang ngedit videonya, tematiknya, aplikasi yang digunakan. Saya udah pernah coba terapkan di desa, salah satu desa. Sekarang udah punya YouTube sendiri mereka dan rajin mereka itu mempublish keunggulan desa, program-program desa, nggak perlu lagi mereka buat laporan secara tertulis. Kadang mereka buat video, konten, drama. Ya seputar desa mereka aja gitu. Itu. Nah Pak, kalau kemudian kita tanya siapa satu orang atau satu profesi yang wajib dan harus Pak punya bukunya smart mesem Pak? Ya pertama pemerintah daerah. Oke. Lah iya pemerintah daerah lah, kementerian cek tuh di desa-desamu itu ada apa di sana gitu, ada konflik apa, mereka nggak tahu tentang ini. Kita aja dari perguruan tinggi menceritakan perangai mereka tuh berdasarkan teori-teori yang kita kuasai. Iya. Mereka nggak tahu tuh smart mesem seperti apa. Kita yang mendalami teori-teori administrasi publik, mencoba membingkai perilaku mereka. Oh, perilaku mereka seperti ini sesuai ini dengan teori New Public Management. Oh, ini sesuai dengan tentang teori-teori administrasi publik New Public Service. Kalau New Public Management yaitu Ted Gebler, mewirausahaan ke birokrasi. Ya gitu. Kalau yang ini kan pelayanan gitu. Itu. Ya. Tapi kemudian kuat desa, kuat negara gitu. Oke. Dan saya mau memastikan nih Pak, mengakomodir mungkin para Gen Z yang hari ini mungkin lumayan agak timpang dan jaraknya agak jauh Pak. Tapi sekali lagi dengan kemudian kita ngebaca detailing dari buku Smart Mesem, insya Allah kita bisa kembali membangun desa kita ya Pak ya. Karena kan dari sekian kampus yang ada di setiap provinsi tentu kan mereka nggak semuanya orang kota kan Pak gitu.
Artinya Iya. terkadang ada yang kemudian transit aja di tempat dia kuliah, nggak kepingin pulang. Padahal ketika kemudian kita cermati apa bait per bait, halaman per halaman, Smart Mesem paling tidak hari ini sudah kemudian memberikan panduan bagi Gen Z. Coba Pak, kalau misalnya memberikan penguatan lagi ke teman-teman Gen Z, Pak. Aduh, Gen Z itu orang hebat loh, Mas. Orang hebat ya. Ya, padahal Prof. Renal Kasali katanya kan strawberry ya, Pak. Generasi strawberry ya, Pak. Ini orang hebat nih. Iya, kalau Kemudian Gen Z itu teman beda nih, ya Pak, ya Pak. Lanjut, Pak. orang hebat. Kenapa orang hebat? Mereka mendapatkan informasi, mencari informasi itu menggunakan digital. Oh, oke. Orang dulu nggak ada itu. Kalau orang dulu membaca situasi berdasarkan tanda-tanda alam. Kalau burungnya lewat banyak, berarti ada apa? Gitu. Feeling ya Pak. Iya kan? Ya, pakai apa Wangsit. itu intuisi. Iya. Kalau sekarang udah pakai alat, udah hebat itu. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah desa kumpulin tuh Gen Z yang punya akun TikTok, yang punya akun YouTube. Nah, apa yang bisa Anda buat tuh desa dengan skill Anda ini? Saya siapkan anggaran sekian. Wah, udah jadi lapangan pekerjaan itu, Mas. Oke. Nah, Terwujud tuh Pak ya. sekarang Gen Z, 19. iya, iya, Gen Z-nya mau nggak bersatu, jangan berjuang sendiri-sendiri, saling support lah gitu. Dia siapa? Oke. Iya, Baik. itu Gen Z itu orang hebat gitu. Teman-teman optimis ya, Pak dosen Harus rektor, optimis. Bantu rektor ini menyemangati kita kalau di luar sana kita dianggap generasi strawberry, ya. Tapi ini strawberry yang udah masuk freezer Pak, jadi keras dia. Oh iya, Ya, bagus orang tapi ke keras. gunung-gunung mau cari apa coba? Di tempat apa taman wisata yang ada di situ apa? Iya. Iya kan? Bukan bunga plastik. Kan taman bunga, taman bunga. Ngapain orang ke taman buah? Nggak mau apa apalagi di gunung-gunung. Iya. Kayak cari buah-buah yang masih alami kayak strawberry. Kalau strawberry di Alfamart atau di minimarket yang sudah di packing, mana seru? Yang seru itu kita ke taman, kita metik sendiri. Masya Allah. Oke. Itu yang seru. Iya. Gitu. Anak muda yang terabaikan, kumpulkan. Kasih nilai-nilai positif, anggarkan kebutuhan mereka. Insya Allah mereka akan tumbuh dan berkembang. Oke. Sesuai dengan Iya. Jadi kalau kepala desa ya Pak terutama. Nah iya, kepala desa hebat itu berapa banyak kelompok masyarakat individu yang sudah dia hebatkan melalui kebijakan. Oke. Itu aja indikatornya, bukan banyaknya mulusnya jalan. Iya. Ya kan? Berapa banyak anak-anak muda yang sudah dia hebatkan, sudah dia sekolahkan. Tapi khawatir mungkin Pak, ketika hebat nanti menjadi pesaing berikutnya di tahun periode pemilihan berikutnya. Nah, justru malah itu menariknya. Nah, ya gitu ya. Dia, Iya. Contoh ya, ada satu film dulu tuh, dia orang hebat, dia nggak ketemu lagi lawan yang hebat. Akhirnya dia ciptakan sendiri lawannya. Nah, anak muda ini dia harus ciptakan sebagai lawan hebat dia nantinya. Oke. Iya. Gitu, supaya seru aja, gitu. Iya. Pak, mohon izin ya Pak, mungkin ada statement akhir atau closing statement dari Bapak untuk kemudian kembali menguatkan, kembali kemudian memberikan optimisme kaitannya dengan kita dari desa ke kota, balik lagi ke desa Pak, gitu ya harapannya gitu. Yang kedua, dengan adanya kita berpartner dengan Agrimedia, nanti juga harapannya mungkin apakah nanti kedepannya ada tulisan-tulisan lagi Pak yang nanti kemudian akan dirancang bangun dan ditulis sekaligus juga dieksekusi di lapangan untuk pemberdayaan. Mohon mungkin Pak berkenan memberikan posisi statement. Ya, dari desa ke kota terus balik lagi ke desa. Kalau balik lagi dia ke desa biasa sudah almarhum itu biasa balik lagi ke desa. Ya, kalau bagi saya itu yang penting Gen Z itu orang hebat, anak muda yang punya energi berlebih, yang punya energi positif, ya itu harus dikoordinir, diarahkan mereka dengan anggaran-anggaran desa, mereka akan bisa tumbuh menjadi konten kreator desa, mereka akan mencari informasi, mereka akan menjadi jembatan bagi peningkatan SDM desa. Nah, penelitian selanjutnya itu terkait dengan Smart Mesem itu bisa inovasi desa tentang tata kelola desa. Sudah itu ethno governance. Nah, jadi tata kelola pemerintahan desa berbasis etnis gitu, seperti itu.
Nah, di buku itu kan banyak juga program-program yang kita tawarkan ke Kementerian Tenaga Kerja, ke Kementerian Perikanan, ke Kementerian Desa. Sasarannya itu anak muda semua, Mas. Malahan ya. Iya, di buku saya itu ada beberapa kementerian itu yang memang kita buatkan rencana program, nggak tahu di ACCP enggak. Padahal sasarannya itu anak muda semua. Misalnya, nanti di desa-desa itu terkait dengan perairan desa, sungai-sungai di desa atau kolam, ada pendamping desa, pendamping akuakultur desa. Nah, ini kan dari anak muda nih. Karang Taruna, akuakultur, budidaya perikanan. Nah, bayangkan nanti setiap desa ada kolam. Nah, itu anak muda semua yang dididik untuk dilatih, yang ngelola gitu. Gitu ya. Nah, nanti makanya filosofi lagu Ikan Dalam Kolam tuh seperti itu. Ikan dalam kolam, ya senyum-senyum aja dulu, lihat-lihat dulu dari jauh gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih nih Pak Mulya Jaya. Semoga Allah berkahi umur beliau dan Amin, ya. proyek-proyek sosial di masyarakat juga semakin diperluas, karya tulisnya juga bisa dinikmati oleh banyak orang, menginspirasi. Ya. Kami juga di sini ada teras komunal, Pak. Jadi nanti Ya. mohon bimbingannya dan kita tunggu juga Pak tulisan berikutnya yang kemudian semakin menginspirasi banyak pihak dan banyak orang. Dari tadi Smart Mesem ya terkait dengan governansi sosial teknis. Karena kalau kita misalnya bicara teknologi itu hanya alat ya Pak ya, kalau boleh. Iya. Tapi manusia itu manusia itu sebagai kuncinya. Jangan cuma jadi smart user tapi juga jadi smart human. Apalagi Iya. Smart Mesem. Di pagi ini kita langsung live bareng dengan penulis sekaligus ya, yang teman-teman sekali lagi yang mungkin ada yang baru tahu sekaligus beliau juga penggerak di Pak, kalau boleh tahu sih Pak, sebelum mungkin kita juga close di desa, nama desanya Pak, kalau misalnya kemudian kita, karena kebetulan waktu itu pernah kami ke Jambi Pak, tapi pas itu kita di sekolah Al Azhar ada kegiatan. Nah, kalau misalnya nanti pas kita kesempatan lagi ke Muara Bungo, di desa apa kemudian kita bisa mendapati salah satu proyek yang yang dilakukan oleh Pak Mulya sih Pak? Oh iya, kalau untuk buku ini kan proyeknya ada di Desa Sepunggur. Desa Sepunggur ya Pak. Ya, Sepunggur ya, Embung Telago Air Hitam itu. Jadi kelompok petani yang kolamnya itu tuh bekas tambang emas liar. Masya Allah. Itu yang diolah balik jadi kolam gitu. Oh iya iya iya. Tapi nggak ada ikan di situ, nggak ada ikan duyung, nggak ada. Oh. Ikan duyung nggak ada. Iya, iya. Jadi salah satu potensinya tadi embung tadi itu Pak ya, yang kemudian di Ya, embung. Nah, kalau konsep di daerah Jambi, Malaya Jambi itu kan embung itu sama dengan lubuk larangan. Lubuk Larangan. Apa itu ya Pak? Nah. Ya, nggak ada apa-apa di situ, cuma ada ikan aja. Lubuk Larangan. Ada satu lubuk, satu sungai yang di perbatasan sungai yang dibuat batasan wilayah. Di situ nggak boleh dipancing ikannya, nggak boleh diambil ikannya. Itu namanya lubuk Iya, Larangan. Larangan itu kayak gitu. Oh iya iya. Iya. Pak, walaupun itu terakhir dan terlambat Pak, di lintasan saya itu kayak penasaran kayak kemudian gini Pak, apakah melulu harus ada semacam potensi alam Pak untuk kemudian kita berdayakan, atau kalau kemudian adakah yang kemudian mungkinkah juga ketika misalnya desa itu kayak nampak ya Pak, nampak tuh nggak ada potensi alam yang kemudian bisa dikelola dan dikembangkan gitu, mungkin izin Ya. dari saya sendiri Pak. Ya. Semua desa pasti punya potensi. Kalau nggak ada potensi, nggak mungkin jadi desa. Oke, iya 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 iya. Iya kan? Untuk menjadi desa itu banyak syaratnya, minimal 500 kakak gitu ya. Potensi apa, ya? Ada Oke. iya, potensi apa yang ada di sana. Kalau nggak ada potensi, ngapain jadi desa? Nggak mungkin, gitu ya. Ya bisa aja nanti entah ada kuliner yang di sana, entah karena kekuatan keragaman budayanya, entah karena cara mereka bergaul, kok masuk desa ini adem aja, warganya ramah. Nah, itu potensi. Modal sosial namanya. Gitu. Modal sosial ya Pak ya. Iya, modal sosial. Nah, misalnya di sana mungkin ada juga praktik-praktik babi ngepet. Nah, itu kan potensi juga. Itu.
Nah, iya, tinggal dikasih peran aja. Siapa yang jaga lilin, siapa yang keliling kampung, kan gampang. Tapi pegang Al-Quran biar syariah bagi GPT Pak. Berbasis syariah, sistem bagi hasil. Yes. Masya Allah. Pagi ini cukup pecah banget bareng Pak Fulfian. Sekali lagi kita doakan semoga Allah berkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, kebaikan-kebaikannya jadi jariah beliau, dan terima kasih Pak. Sampai Ya, ketemu kembali Pak. di sesi berikutnya. Ya. Tetap semangat Oke. kita semua yang hadir dan tambah, kemudian kita doakan juga Universitas Muara Bungo Jambi sukses, jaya, dan semakin berdampak Amin. ke masyarakat Amin. sekitar. Ya. Mari Ya, kita terima kasih. tutup ya, teman-teman semuanya, Bapak, kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap optimis untuk bangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas. Jazakallah. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.